Halo Sobat Sketsa, jumpa lagi di Sketcast, Sketsa Podcast. Podcast yang selalu nemenin kalian ngebahas hal-hal seru, hangat, dan pastinya deket banget sama anak muda. Bener banget, tapi sebelum kita mulai podcast yang bakal berjalan dengan seru ini, kita kenalan dulu dong. Aku Gita dan bareng partner aku yang paling kece. Dan aku Vivi, kita berdua bakal nemenin kalian ngobrol di episode kali ini. Yap, jadi episode kali ini tuh spesial banget Kak, karena kita bakal bahas tentang dunia perkuliahan, terutama buat gensut-gensut muda ini yang baru mencicipi gimana sih rasanya kuliah di Universitas Jenderal Sudirman. Oke, jadi topik kali ini adalah titik nol perkuliahan, mulai dari mana dan mau kemana. Kayak sebelumnya kami ucapin selamat ya buat para maba yang udah resmi nih jadi cucu Jenderal Sudirman ya. Selamat datang di Universitas Jenderal Sudirman tercinta. Apresiasi ya, pasti kalian sudah melewati perjalanan yang tidak mudah dengan cerita kalian sendiri-sendiri dan akhirnya diterima di unsur ini. Selamat. Oke, bener banget. Selamat buat kamu, anak-anak keren yang udah bisa memasuki area perkuliahan ini. Selamat menikmati asam, pahit, manis, asin kehidupan perkuliahan. Dan buat kamu yang lagi merantau, semoga betah-betah nih di kota slow living ini. Dan semoga bisa pulang dengan bawa gelar sarjana. Amin. Nah, tentang topik titik nol tadi nih Kak, kita nggak bakal ngobrol sendirian dong, karena udah kelihatan nih ada narsum-narsum kece yang udah ada di depan kita. Nah, boleh dikenalin dulu ya dari sebelah kanan aku mungkin ya, ada fresh from the oven banget. Ini maba mahasiswa baru yang baru kuliah mungkin 1 mingguan ada ya. Boleh dikenalin dulu nama, jurusan, dan spill pengalaman hari pertama kuliah. Halo Sobat Sketsa, perkenalkan nama saya Felina Natasha Lovineri, bisa dipanggil Feli. Sebelumnya saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sokaraja, saya asli Purwokerto dan kini menjadi mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman, Prodi Ilmu Komunikasi. Wow. Oke, kalau yang tadi ini fresh, kita bakal beralih ke veteran perang. Kenapa veterannya? Karena sudah menikmati angin sejuk sampai angin badai Kak. Semester berapa tuh? Boleh perkenalan dulu dong. Oke, halo Sobat Sketsa, perkenalkan aku Sevira Melanisha Putri, biasa dipanggil Putri. Aku dari Sosiologi Angkatan 2023. Jadi udah agak lama ya. Oke, veteran kan bener ya. Oke, jadi kita masuk ke sesi pertanyaan nih Kak. Karena Kak Vivi pasti kepo nggak sih sama pengalaman mereka sama perkuliahan ini? Oke, jadi kita masuk aja ke pertanyaan pertama. Kak Vivi ada pertanyaan nggak sih untuk Kak Putri? Boleh dong, Kak Putri kan sekarang semester 5 nih. Betul. Nah, selain kuliah ada nggak sih kesibukan lain kayak magang, organisasi, atau mungkin kerja? Oke, jadi semester ini aku full kuliah, aku nggak magang. Dan aku juga join di beberapa organisasi di dalam dan di luar kampus. Kalau di dalam kampus itu aku ikut BEM Unsur kayak gitu teman-teman. Kalau di luar kampus itu aku ada salah satu, bukan organisasi sih, kayak komunitas gitu untuk volunteeran gitu. Dan kemarin juga alhamdulillah baru banget nih kelar teman-teman, punya hajat ya alhamdulillah. Hajat besar ya kayaknya. Iya, jadi kemarin alhamdulillah aku juga habis kelar S3 nih teman-teman. Nah, ini menyambut maba yang sangat fresh ini gitu. Langsung ketemu sama PO-nya ya. Betul, alhamdulillah. Oke, tadi kan kita udah dengerin nih kesibukan Kak Putri yang kayaknya sibuk banget ya Kak. Enggak terlalu. Mungkin nanti. Oh iya. Sekarang kan belum terlalu banyak tugas. Betul. Aku mau tanya dong ke Feli, ada kegiatan apa sih kamu di awal perkuliahan ini dan gimana caranya kamu bisa adaptasi dengan dunia kampus? Oke, awal kegiatan perkuliahan tentunya banyak kegiatan ospek ya Kak, dimulai dari pertama itu S3, lalu PKK Visip, dan yang terakhir kemarin ospek jurusan. Dan itu berturut-turut ya kegiatannya Kak. Lalu sebelum saya kegiatan ospek itu saya ada kesibukan lain, yaitu saya sedang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kawung Carang yang didukung oleh komunitas Bhinneka Ceria. Dan itu saya gerakan bersama teman saya yang mahasiswa baru juga dari Fakultas Hukum. Kami membawakan program yaitu Green Empowerment. Sekarang rasanya kangen banget sih Kak, waktu itu kan ospek kegiatannya banyak banget, kerja kelompok di sini, di situ gitu. Tapi sambil mempersiapkan, merencanakan proyek di desa. Tapi puji Tuhan saya bisa menjalani dinamika awal orientasi kemarin dengan baik. Saya berkenalan dengan teman-teman baru dan juga orang yang lebih berpengalaman di kampus, dan itu memberikan insight yang baik bagi diri saya.
Keren banget Kak. Iya. Keren banget waktu walaupun maba tapi sudah seberdampak itu gitu loh. Iya, andai aku bisa Amin. balik ke maba, mungkin aku bisa seproduktif Aduh. kali ini ya. Aduh, penyesalan. Ada penyesalan ya Kak, tapi saya nggak menyesal sih. Oke deh. Oke, lanjut ke Feli lagi nih. Alasan utama kamu milih Unsut tuh kenapa sih Feli? Oke, alasan memilih Unsut sebagai kampus saya saat ini. Sebenarnya dari kelas 11 sampai kelas 12 itu saya sudah merencanakan untuk kuliah di Unsut dan punya pandangan cuman kuliah di Unsut, dan juga berkat kegiatan yang saya ikuti di sekolah, saya akhirnya menemukan passion dan minat saya itu di ilmu komunikasi, dan juga orang tua saya itu mengizinkan saya kuliah di Unsut, dan berkat doa dan restu juga ya dari orang tua, makanya saya pilih pilihan tunggal Unsut ilmu komunikasi. Keren. Oke, keren. Nah, kalau dari tadi Feli kan ada ridho orang tua dan juga passionnya. Kalau dari Kak Putri masih inget gak dulu alasan milih Unsut itu kenapa? Oke, jadi alasan aku pilih Unsut tuh salah satunya karena Unsut itu kan di Purwokerto ya teman-teman. Jadi tuh dikenal kayak slow living gitu, nggak terlalu rame, dan orang-orang dan semuanya tuh masih enak gitu loh lingkungannya. Dan juga di sini tuh banyak banget wisatanya gitu. Jadi kita kalau misalnya stres kuliah tuh bisa healing gitu, deket gitu. Gitu sih. Dan juga di sini juga dikenal sama biaya hidup yang murah ya. UKT-nya murah, biaya hidupnya murah. Jadi aku milih Unsut gitu. Udah semester 5, adakah penyesalan atau yang nggak sesuai ekspektasi dulu? Alhamdulillah sih nggak, so far nggak ada penyesalan ya, karena apapun hasilnya, apapun pada akhirnya aku pilihannya, aku pengen aku bertanggung jawab dan all out gitu sih. Dan alhamdulillah so far ditemukan sama anak-anak yang baik, teman-teman yang baik gitu, dan lingkungan yang baik. Jadi aku bisa bertumbuh juga di sini. Oke. Happy ending ya Kak? Happy ending. Belum ending sih. Masih lama ya endingnya. Masih di tengah, mungkin belum klimaksnya ini. Betul. Klimaks nih. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan lain nih Kak. Boleh. Ini kan udah masuk perkuliahan ya Kak, semester baru nih. Nah, kalau dari Feli gimana sih rasanya mencicipi awal perkuliahan, dan ada nggak sih momen yang paling berkesan yang bakal kamu ingat terus sampai ke depannya? Oke, hari-hari pertama kuliah ini saya merasa senang dan tentunya bersyukur sekali. Dan momen yang berkesan untuk saya itu yang pertama ketika saya didampingi oleh kakak-kakak pendamping ketika sedang ospek. Apalagi di ospek yang pertama tuh yang universitas yang S3. Di situ saya diarahkan dan dibimbing oleh kakak-kakak pembimbing, dan itu memberikan pandangan pertama saya juga tentang apa saja kegiatan di perkuliahan, dan juga diberitahu makna dari kuliah tersebut dan juga bagaimana menjalaninya. Dan yang kedua itu hal yang berkesan bagi saya, waktu itu kan sedang masa perkuliahan pertama nih Kak, teman-teman juga sedang menjalani perkuliahannya, tapi saya dan teman saya volunteer dari program Green Empowerment meluangkan waktu kami sebentar untuk kegiatan di desa, yaitu kami mengajar anak-anak TK dan anak SD. Di selang waktu itu kami merasa bersyukur dan juga kami melakukannya penuh kasih ya Kak, karena saya juga bersyukur saya bisa memberikan pengalaman baik untuk teman-teman saya yang baru memulai. Keren banget. Dari Feli itu ada S3 salah satu pengalaman yang bakal tetap diinget nih. Kalau dari Kak Putri ada nggak pengalaman semester 1 yang tetap bakal diinget juga? Sama sih, so far yang paling kena itu momennya itu S3, karena benar-benar di situ awal kita ketemu sama orang-orang yang baru, teman-teman kita, dan itu dari berbagai fakultas. Dan waktu itu tahun 2023 itu benar-benar seru banget beneran, ya ampun. Itu momen paling nggak terlupakan sih. Terus alhamdulillahnya sekarang malah Alhamdulillah jadi PO-nya. S3-nya nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini kan Feli ini mahasiswa baru ya, masih apa kata Kak Vivi? Fresh from the oven. Masih anget. Iya. Nah, Feli sebagai maba baru nih, yang baru mencicipi awal perkuliahan, ada nggak sih mindset yang pengen kamu bangun sejak awal kuliah, dan adakah yang kamu khawatirkan? Dan gimana sih cara kamu supaya punya arah yang jelas dan nggak harus ikut arus? Oke, jadi mindset yang ingin saya terapkan itu adalah berusaha untuk meyakinkan diri saya melakukan yang terbaik di setiap pilihan yang saya pilih.
Jadi sekarang saya memilih nih menjadi mahasiswa ilmu komunikasi UNSUD, dan itu adalah sebuah anugerah yang makanya saya berpikir ini adalah tanggung jawab saya yang besar sebagai mahasiswa, dan saya berusaha untuk terus melakukan sesuatu itu dengan penuh kasih dan juga melakukannya dengan baik, supaya ketika kita melakukan sesuatu kita tidak takut gagal, melakukan suatu peluang juga tidak takut gagal, karena sejatinya kita itu menang kalau enggak kita belajar. Kalau misal kita gagal, itu adalah proses kita untuk belajar. Lalu kekhawatirannya saya mungkin tentang waktu ya Kak. Ketika mahasiswa baru ini kan masih punya energi yang menggebu-gebu, ingin ikut ini, ingin ikut itu, banyak informasi yang didapatkan. Nah itu, maka dari itu saya membuat strategi dan tujuan di semester pertama ini saya inginnya apa sih, dan juga kalau misal mengikuti suatu kegiatan ataupun UKM itu dan organisasi, saya harus tahu kapasitas diri saya itu di mana, passion saya di mana, dan mengetahui dampak jangka panjang kegiatan tersebut itu apa untuk selanjutnya. Oke, ini keren banget ya mindset yang dibangun sama Feli itu benar-benar positif banget, dan mungkin ini bisa menginspirasi buat teman-teman maba yang ada di rumah yang nonton ini mungkin barangkali gitu. Nah teman-teman kan banyak yang semester awal nih, mungkin pengen denger dong dari sisi cuttingnya nih yang udah semester 5, adakah tips tersendiri atau mindset yang harus dibangun dari semester awal? Oke, sebenarnya kalau bisa ngomongin semester awal itu tuh benar-benar krusial banget, dan itu ibaratnya masa-masa emas sih untuk mahasiswa, karena semester awal masih belum terlalu banyak banget bebannya gitu loh. Dan kalau misalnya tips dari aku yang udah semester 5 ini nih yang pertama nih buat maba-maba, kalian jangan takut buat nyoba dan tanya. Nyoba dan tanya adalah dua combo yang paling dahsyat banget untuk kalian bisa mengembangkan diri kalian. Yang kedua, ini penting banget, tolong jangan FOMO. Jadi kalian harus benar-benar tahu apa yang kalian mau. Tadi kayak yang udah Feli bilang, itu benar-benar banget. Kalian tahu apa yang kalian mau, apa yang kalian lakukan, dan apa sih output yang kalian harapkan. Jadi kalian gak asal ikutan organisasi, UKM, dan lain sebagainya gitu, dan kalian punya tujuan yang terukur. Terus kalian juga harus bisa bertanggung jawab atas pilihan kalian, dan bisa membagi waktu juga sama akademik kalian. Itu sih paling. Oke, tips yang harus dicatat banget buat para maba ini ya. Yang jangan FOMO Kak. Iya, jangan FOMO. Jangan FOMO kalau mau ikut Penting banget. organisasi atau UKM, harus research dulu gitu. Iya, ketahuin passion kalian ya guys. Betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Kita kan memulai ini pasti ada tujuannya ya Kak. Iya. Nah, apa sih harapan Feli dan Kak Putri tentang perjalanan kuliah ini? Oke, dari siapa dulu nih? Boleh dari Feli dulu deh. Oke, harapannya tentu saya bisa terus beradaptasi di masa perkuliahan ini dengan baik. Soalnya kan masih peralihan dari masa SMA ke kuliah. Masih banyak hal yang ingin saya ketahui, yang ingin saya gali di kampus ini. Dan juga saya berharap saya punya lingkungan dan juga jaringan yang terus mendukung saya untuk terus belajar. Oke, kalau dari Kak Putri? Oke, harapannya karena aku udah semester 5 juga ya, untuk aku pribadi dan mungkin teman-teman yang sudah semester 5 pokoknya kita akan semaksimal mungkin, ayo kita semaksimal mungkin untuk memaksimalkan diri kita. Karena aku tuh inget banget ada salah satu orang di sini yang gak bisa aku sebutin di Unsur, yang bilang ke aku bahwasanya kuliah itu gak cuma ngejar nilai gitu. Kalian kalau punya nilai bagus tapi gak punya relasi itu buat apa? Jadi selagi kita masih ada waktu buat berkuliah, abisin aja Kak, energi kalian di sini untuk nyari relasi sebanyak mungkin, nyari koneksi sebanyak mungkin, dan cari kesempatan bertumbuh sebanyak mungkin. Aku masih kepo nih. Nah dari mungkin dari Kak Feli dulu nih. Meskipun ini baru semester 1 ya, baru awal ya, tapi ada gak sih perubahan yang udah dirasain sebagai maba? Oh ya, tentunya perubahan yang saya rasakan dan saya ingin untuk kedepannya yaitu saya bisa berlatih terus untuk berpikir kritis, karena itu adalah tujuan dari kuliah juga. Dan hal itu bisa diasah ketika di masa perkuliahan. Lalu juga saya ingin menjadi seorang yang lebih paham, lebih tahu tentang ilmu pengetahuan yang saya tekuni, yaitu ilmu komunikasi, yang sehingga nantinya saya bisa berdampak bagi masyarakat sekitar. Kalau Kak Putri, perubahan yang paling dirasain apa? Oke, sebenarnya banyak banget sih karena kita udah semester 5 juga ya. Sangat-sangat banyak.
yang pastinya aku udah belajar banyak dengan ketemu orang yang macem-macem banget ya sifat-sifatnya, karakternya dan lain-lain. Dan perubahan yang aku rasain, aku lebih tahu aku maunya apa sih. Dan itu kayak sesuatu yang penting banget dan sangat berdampak untuk diri aku, karena dengan taunya aku mau apa itu akan membantu aku untuk langkah-langkah yang selanjutnya. Dan aku ngerasa di perkuliahan ini tuh nggak cuma jadi dewasa tapi jadi bijak. Gitu. Oke, dari Kak Vivi udah habis atau belum nih pertanyaannya? Aku udah sih, mungkin tapi kalau di luar aku tanya-tanya boleh nggak sih? Boleh. Kalau mabanya mau tanya tentang kalian nih, misal perjalanan kuliahnya, boleh DM ya di Instagramnya kalian. Boleh. Promosi. Boleh promosi kalian. Kalau misal kalian mau tanya-tanya, walaupun aku nggak expert ya, bisa DM aja @puteriis PUTTERIISS gitu, Instagram aku. Terutama karena sosiologi barangkali mau minta awetan. Iya, Betul, awetan itu penting guys. Masanya aku punya nggak nih? Oh ya, kalau misal teman-teman ada ini mau belajar atau Iya. berrelasi dengan saya, bisa di @Feli_Natasha. Oke, keren. Nah, kita udah melewati obrolan yang seru banget nih Kak. Tapi kita belum selesai. Ada apa Belum lagi selesai. emangnya? Kita masih punya games. Aduh, Wow. Games games. kecil-kecilan. Gamesnya tentang apa? Jadi kita bakal dites nih jati diri unsutnya. JDU. Iya, jadi ini mengetes Kak Putri juga nih. Udah lewat 4 semester ya, Kak? Semester ya, 4 betul. semester kalau JDU-nya masih PR nih bahaya nih. Ulangi lagi. Bahaya nih. Feli juga harus ini adalah waktu kamu untuk menunjukkan unsutmu. Iya. Iya. Barangkali baru 1 minggu tapi udah tahu banyak Iya, tentang unsur. siapa Harus tahu jadi brand ambassador. Siapa tahu ini tahu rektor pertama unsut siapa Aduh, gitu. udah nggak tahu tuh. Iya, oke. Jadi gamesnya itu bakal ditanyain dari nih, Dari staff BTS tim kita nih, tim kita di sini bakal ngasih pertanyaan dan kita bakal jawab dengan angkat tangan cepet-cepetan. Oke. Boleh mulai dong. Oke, jadi nanti sebelum habis pertanyaan dihitung dulu 1, 2, 3, habis itu baru boleh angkat tangan. Oke. Angkat kaki boleh, Kak? Enggak dong, enggak selesai dong pakai kita. Mulai? Boleh, Jadi, boleh. pertanyaan pertama itu fakultas pertama yang di Unsur itu apa? 1, 2, 3. Kak Putri dulu. Pertanian bukan? Betul. Yeay. 1 poin buat Kak Putri. Aman, JDU-nya aman nih. Pertanyaan kedua. Kapan tahun didirikannya Unsur? Belum itu. Belum. 1, 2, 3. Siapa? Oke, Oke, Feli. Tahun 1963. Keren. Kira 68. Keren banget. PR nih, bahaya nih. Bahaya Suka ini. nggak ada dosen JDU kun nonton. Bahaya nih. Pertanyaan ketiga. Berapa jumlah fakultas di Unsur? Belum ya? Terlalu semangat ya, terlalu semangat. 1, 2, 3. Yes, Kak Vivi. Ya, ada 12. Yeay. Panjang banget dong. Boleh. FISIP, FEB, FH, FIB, FAPET, FAPERTA, FPIK, Biologi, FMIPA, Kedokteran, Teknik, Fikes. Yeay. Ya, aku udah lagi yang Mantap. Pertanyaan terakhir. Apa nama lengkap Gor Susu? 1, 2, 3. Yes, Kak Putri. Aduh, aku lupa. Gor Susu tuh Gor Susilo Sudarman. Betul nggak? Betul nggak? Yeay. Aku kira Sudarman Susilo. Dibalik. Itu out of the box banget ya. Gitu Ya, ada aja. lagi nggak? Udah. Ya. Pemenangnya Yang menang siapa? Sebenarnya Kak Putri. Yeay. Terverifikasi POS tuh ya. Ya, aduh. Oke, ini selamat nih buat Kak Putri yang udah menang games. Keren banget. Ya. Dan jangan khawatir Feli, kita masih ada kelas JDU yang lain. Aku kapan nih JDU-nya nih? Aduh, ini mah PR banget ya. Nah, ya meskipun ngobrolnya seru tapi kita harus berpisah nih. iya. Nah, tapi nggak apa-apa nih. Terima kasih ya buat Kak Putri dan juga Kak Feli udah mau jadi narasumber di sini dan berbagi pengalaman dan tips-tipsnya buat para maba.
Oke, jadi semoga perbincangan kita bisa jadi bekal dan ilmu buat maba-maba atau mahasiswa-mahasiswa yang lagi mencari motivasi untuk mengembangkan diri nih. Karena jangan khawatir guys, tidak ada kata terlambat untuk berkembang. Kalian pasti bisa lebih maju dari ini dan bisa lebih baik dari hari ini. Ya, jangan lupa juga kalau kalian suka podcast ini, tonton juga podcast berikutnya dan di-share juga ya, karena podcast Sketsa itu ada di YouTube, Spotify dan juga Teraversa. Oke? Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat jalani hari-hari kamu. Oke, bye-bye. Terima kasih. Makasih.